Apa bahasa Arabnya tubuh atau badan? Bahasa Arabnya untuk tubuh atau badan bisa diungkap dengan 3 kosakata, yakni badanun sudah jadi bahasa kita, jasadun juga sudah jadi bahasa kita, jismun juga sudah menjadi bahasa kita, tapi diungkap dengan kosakata yang sedikit berbeda, jasmani. Tapi intinya baik badanun, jasadun maupun jismun, ketiga-tiganya sama, artinya adalah tubuh atau badan atau jasad. Badanun, jasadun, jismun. Kita akan bahas tentang mansubatul asma, isim-isim yang mansub, atau boleh juga disebut dengan al-asma'u al-mansubatu, isim-isim yang mansub. Nah, tentu saja ada banyak isim-isim yang mansub. Nah, kita akan coba mulai bahas dulu 5, yakni maf'ul. Nah, perlu diketahui, maf'ul itu adalah ismun mansubun, tetapi banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada berapa macam maf'ul dalam bahasan ilmu nahwu? Ilmu nahwu membahas tentang maf'ul itu dalam 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama adalah maf'ul bihi atau maf'ul yang bermakna objek. Tentang ini kita sudah pernah belajar dan sudah sering ya kita bahas tentang maf'ul bihi dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Secara makna, maf'ul bihi itu artinya adalah objek dari suatu pekerjaan. Contohnya misalkan kalimat fataha Muhammadun al-kitaba. Fataha Muhammadun al-kitaba. Ini kalimat yang sempurna, yang lengkap, terdiri dari fi'il fataha, Muhammadun fa'il, al-kitaba ini maf'ul bihi, objek. Nah, fi'il tentu saja harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Muhammadun fa'il sehingga dhammah, rafa. Ini sudah dibahas dalam marfu'atul asma. Salah satunya marfu'atul asma adalah fa'il. Nah, yang ini al-kitabah ini fathah. Kenapa fathah? Karena dia sebagai maf'ul bihi, objek. Objek dari pekerjaan fathah membuka. Sehingga maf'ul bihi itu adalah objek dari suatu pekerjaan. Maf'ul bihi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ahu. Nah, apa itu maf'ul ma'ah? Apa itu maf'ul ma'ah? Sesuai dengan namanya, maf'ul ma'ah, ma'ahu. Ma'ah kan artinya beserta atau bersama. Nah, maksudnya adalah maf'ul atau kata yang menceritakan kejadian yang bersamaan dengan suatu pekerjaan. Maf'ul ma'ah adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang kejadiannya terjadi bersamaan dengan peristiwa yang disebutkan sebelumnya. Contohnya misalkan kalimat Dhahabtu wa tulu asy-syamsi. Ini ada kalimat dhahabtu wa tulu asy-syamsi. Dhahabtu fi'il. Terus ini ada wa tulu asy-syamsi. Perhatikan kata tulu'a. Ainnya berharokat fathah. Nah, kenapa tulu'a tidak tulu'u atau tulu'i? Karena tulu'a ini adalah maf'ul ma'ahu. Maf'ul yang menyatakan bahwa tulu ini, terbitnya matahari, itu terjadi bersamaan dengan aku pergi. Dhahabtu, aku pergi. Wa tulu asyamsi,
bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, jadi terbitnya matahari itu berbarengan dengan aku pergi. Di sini nggak disebutkan perginya kemana atau dari mana. Pokoknya aku pergi bersamaan dengan matahari terbit. Nah, matahari terbit itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang membersamai atau terjadi bersamaan dengan pekerjaan atau aktivitas yang disebutkan sebelumnya. Nah, kalau ada suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi berbarengan dengan sebuah pekerjaan yang disebut sebelumnya, maka peristiwa itu kalau berupa isim, maka dimansubkan dan dia kedudukannya sebagai maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah. Maf'ulun ma'ahu. Artinya maf'ul yang menyatakan kebersamaan suatu pekerjaan atau kejadian dengan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Itu maf'ul ma'ah, maf'ul yang kedua. Nah, lalu maf'ul yang ketiga adalah maf'ul fihi. Maf'ul fihi ya. Maf'ulun fihi. Fihi itu di dalam, artinya fihi di dalamnya. Nah, maksudnya secara mudahnya maf'ul fihi itu adalah kata atau isim yang menceritakan waktu atau tempat kejadian sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas. Contohnya misalkan kalimat roja'tu ilal baiti masaan. Roja'tu, aku pulang, ilal baiti, ke rumah, masaan. Kapan aku pulang? Masaan, sore hari. Nah, sore hari itu adalah waktu kejadian aku pulang ke rumah. Nah, karena sore hari ada menceritakan waktu terjadinya aku pulang ke rumah, maka ini disebut dengan maf'ul fihi. Atau dalam bahasa lain, ungkapan lain, maf'ul fihi itu juga disebut dengan dzaraf atau dzarfuz zaman kalau waktu, dzarful makan kalau tempat. Dzarfuz zaman keterangan waktu, dzarful makan keterangan tempat. Jadi mudahnya maf'ul fihi itu adalah maf'ul yang menyatakan tentang waktu atau tempat sebuah kejadian berlaku atau terjadi. Itu maf'ul fihi. yakni isim yang menceritakan tentang waktu atau tempat sebuah peristiwa atau sebuah aktivitas berlangsung atau terjadi. Itu maf'ul fihi, gitu ya. Nah, terus berikutnya maf'ul li ajli, maf'ul yang keempat. Maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajlihi ya. Maf'ul li ajli. Dari segi artinya, li ajli itu adalah untuk atau demi atau karena ya. Maf'ul li ajli, maf'ul untuk menyatakan tujuan ataupun maksud dari sebuah tindakan dilakukan. Misalnya ada kalimat, saya berdiri untuk menghormati tamu. Aku ikroman. Aku mengikroman liduyuf. Nah, gitu. Ya. Aku mu ikroman liduyufi. Aku berdiri ikroman untuk menghormati liduyufi bagi para tamu atau untuk penghormatan bagi para tamu. Nah, ikroman ini mansub. Apa namanya? Maf'ul li ajli. yakni suatu isim yang menceritakan tentang tujuan dari suatu pekerjaan dilakukan. Mana pekerjaannya? Aku.
Aku berdiri. Kenapa aku berdiri? Tujuannya adalah ikroman, untuk menghormati atau untuk penghormatan diduyufi bagi para tamu. Nah, sebagaimana kalau misalkan kita niat misalnya niat sholat atau niat puasa, misalkan gini, usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati fardhon taqarruban ilallahi. Tuh, taqarruban ilallahi itu taqarrubannya itu maf'ul li ajli. Saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, taqarruban untuk mendekatkan diri ilallahi kepada Allah. Nah, dalam kalimat-kalimat ungkapan kita yang sudah sering kita hafal, misalkan dalam doa-doa atau niat-niat ataupun yang lain, itu banyak kita temukan maf'ul li ajlih ya, maf'ul yang menyatakan tujuan dari suatu pekerjaan dilakukan. Maf'ulun li ajlih. Itu yang keempat. Nah, maf'ul bi yang kelima adalah ini yang keempat ya. Maf'ul bi yang kelima adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu gampang. Maf'ul mutlak itu gampang ya. Apa gampangnya? Maf'ul mutlak itu secara makna mutlak itu artinya umum. Enggak termasuk maf'ul bihi, enggak termasuk maf'ul ma'ah, enggak termasuk maf'ul fihi, dan tidak termasuk maf'ul ajli. Tapi maf'ul secara umum. Dan cirinya sangat mudah dikenali. Kalau ada isim yang satu akar kata dengan kata sebelumnya, baik kata sebelumnya itu adalah isim ataupun fi'il, maka isim tersebut adalah maf'ul mutlak. Contoh misalnya, usolli ala nabi. Salatan kamilatan. Misalkan kalimat usolli ala nabi salatan kamilatan. Perhatikan kalimat ini ada kata salatan. Ini salatan ini mansub. Belakangnya fathatain. Usolli salatan. Aku membaca sholawat atas Nabi, salatan dengan sholawat kamilatan yang sempurna. Nah, perhatikan kata sholatan. Sholatan ini mansub, fathah, fathatain. Nah, tapi lihat kata sholatan ini merupakan kata yang satu akar kata dengan kata sebelumnya, yakni kata usolli. Nah, kalau kita menemukan isim yang mansub dan isim ini diawali oleh kata yang lain yang satu akar kata dengannya, baik kata yang sebelumnya itu adalah fi'il maupun isim, maka isim ini kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Contoh yang lain misalnya kita temukan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Itu ada kata tasliman. Nah, tasliman itu adalah maf'ul mutlak karena merupakan isim yang mansub dan diawali oleh kata sallimu. Kata tasliman adalah maf'ul mutlak karena tasliman adalah isim yang mansub yang diawali oleh kata yang satu akar kata dengan dia, yakni sallimu. Sallimu dan tasliman kedua-duanya adalah kata yang satu akar. Nah, tasliman adalah ismun mansubun karena dia satu akar kata dengan kata sallimu, maka tasliman kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Jadi kesimpulannya maf'ul itu ada 5 macam. Pertama maf'ul bihi, objek. Kedua maf'ul ma'ah yang menyertai suatu pekerjaan.
Ketiga, maf'ul bihi, maf'ul yang bermakna keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu pekerjaan. Yang keempat, maf'ul li ajli, maf'ul yang menyatakan tujuan dari suatu pekerjaan. Yang kelima, maf'ul mutlak, yakni maf'ul yang secara umum, yang ciri-cirinya adalah isim yang mansub yang merupakan satu akar kata dengan kata yang disebutkan sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat.